Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Tebing Tinggi ditemukan tewas bersimbah darah di kamar tidurnya. Miris, pelajar berusia 16 tahun diperkosa oleh seorang sopir angkot. Kondisinya kini tengah hamil 4 bulan. Minim pasokan bawang merah akibat cuaca buruk. Harga bawang merah di pasar tradisional naik. Kita ke informasi utama. Seorang pria di Tinggi ditemukan tewas dengan mengeluarkan banyak darah di dalam kamar tidurnya. Belum diketahui penyebab dari kematian korban, namun jasad korban telah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Istri korban menangis histeris mengetahui suaminya tewas bersimbah darah di dalam kamar tidurnya. Korban atas nama M. Sani Lubis, 30 tahun, ditemukan tewas di rumah kakaknya di Jalan Kesatria Asrama Kodim 0204 DS, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi pada Rabu lalu. Korban pertama kali ditemukan oleh kakak iparnya, Maas Harhab, saat hendak masuk pintu rumah dalam keadaan tertutup. Ketika pintu didobrak, korban sudah dalam keadaan tak bernyawa. Korban baru beberapa hari tinggal di rumah kakak iparnya untuk beristirahat. Bersihkan rumah. Dalam posisi Ya udah begitu. Rumah saya ke sini jam 7 mau buka rumah. Biasa saya buka, karena ini mau disapu, mau dibuka biar masuk udara. Tapi begitu saya gedor-gedor, dikunci dari dalam. Aku tengok ada kereta, oh berarti dia tidur di dalam. Panggil-panggil. Nih, nggak jangut. Aku tadi aja, ini nggak ada kunci di jendela, ntar aja sumpah keluar apa kan? Nggak ada bau. Karena kamar terkunci, tertutup pintu kamar itu rumahnya, nggak keluar baunya. oh memang dia sendiri sini. Iya, itu pun dia bukan ini rumahnya, dia hanya tidur aja sini. Polsek Padang Hilir membenarkan penemuan mayat korban dalam kondisi bersimbah darah. Usai tim Inafis Polres Tebing Tinggi melakukan olah tempat kejadian perkara, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi untuk diotopsi. Dengan laporan masyarakat bahwa ada ditemukan orang tidak berbusuk di dalam kamar, dan dalam laporan itu kita lanjuti bahwa memang benar adanya seorang mayat laki-laki sudah ditemukan di dalam kamar dalam keadaan telanjang dan sudah membusuk. Kita lihat ada sekitar bantal, ada mengeluarkan darah. Ada Tanda-tanda yang untuk kekerasan dari luar belum ada kita lihat, namun kita lihat tunggu nanti dari Inafis hasil dari forensik, hasil daripada penyebab kematian. Kini kasusnya sudah ditangani Polres Tebing Tinggi untuk mencari penyebab pasti kematian korban. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi. Tim patroli Direktorat Samapta Polda Sumut menangkap pria yang diduga pengedar narkoba. Pria itu diperiksa oleh saat tim patroli karena menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di sekitar SPBU Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Benar saja saat digeledah ditemukan 9 butir pil ekstasi. Patroli ini dilakukan personel Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara pada Sabtu pekan lalu. Awalnya personel berbelok ke SPBU Simpang Pos Jalan Jamin Ginting, Kota Medan untuk beristirahat. Namun beberapa personel mencurigai seorang pemuda yang tiba-tiba pergi saat melihat polisi. Petugas patroli langsung melakukan pengejaran terhadap pemuda yang belakangan diketahui bernama Deska Nugroho, warga Medan Polonia. Pemuda berusia 28 tahun itu kemudian digeledah. Hasilnya, petugas menemukan 9 butir pil ekstasi yang disimpan di dalam bungkus rokok. Anggota PRC Samapta Polda Sumut, Direktorat, ada mengamankan seorang laki-laki yang memang dicurigai dan pada saat itu langsung diberhentikan oleh yang bersangkutan, dan setelah digeledah ternyata yang bersangkutan membawa narkotika jenis ekstasi. Untuk saat ini Pak, sekarang pelaku sudah di mana Pak? Yang bersangkutan langsung kita serahkan ke pihak kepolisian Polsek.
tuntungan untuk proses selanjutnya. Pemuda berikut barang bukti yang disita diserahkan ke Mapolsek Medan Tuntungan. Polisi menduga keberadaan 9 pil ekstasi untuk diedarkan di tempat hiburan malam. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Miris, pelajar berusia 16 tahun di Kabupaten Serdang Bedagai diperkosa oleh sopir angkot. Kondisinya kini tengah hamil 4 bulan. Meski pernah dilakukan perdamaian dengan cara dinikahi secara siri, belakangan diketahui hal tersebut merupakan bujuk rayu dari keluarga pelaku. Korban kemudian melarikan diri dari rumah karena korban tidak dinafkahi oleh pelaku yang tak lain adalah suaminya. Korban berinisial EN saat ini berada di bawah perlindungan Komisi Nasional Perlindungan Anak Komnas PA Kabupaten Serdang Bedagai. Melalui Komnas PA tersebut, pihak korban sudah melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai. Kejadian ini berawal pada 17 Agustus 2022. Saat itu, korban bersama teman-temannya sedang menaiki angkutan umum yang dikendarai oleh pelaku berinisial K, 34 tahun. Ketika seluruh teman-temannya sudah turun, tinggallah korban yang berada di dalam angkutan umum. Sesampainya di lokasi tujuan, sopir angkot tersebut tidak menurunkan korban meski sudah berkali-kali meminta untuk berhenti. Kemudian pelaku membawa korban ke pintu keluar tol Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai, dan diperkosa di dalam angkot di pinggir jalan. Pasca kejadian pertama, korban memilih diam dan takut karena diancam pelaku. Memasuki bulan September 2022, korban kembali bersama teman-temannya menaiki angkutan umum dengan sopir yang sama. Meski takut ketika teman-teman sudah turun, namun korban tak sanggup melawan. Sehingga kejadian pun terjadi untuk kedua kalinya di lokasi yang sama dengan kejadian awal. Tak tahan menerima kejadian yang dialaminya, akhirnya korban menceritakan kejadian tersebut dengan bibi korban. Saat itu korban sudah hamil 4 bulan. Mengetahui hal tersebut, pihak keluarga korban mendatangi keluarga pelaku. Kemudian diduga korban terpaksa menyetujui perdamaian karena dirayu pihak keluarga pelaku untuk bersedia dinikahi. 17 Agustus tahun 2022 sehabis pulang upacara, jadi mereka naik angkot untuk pulang kan gitu bersama teman-temannya. Namun sewaktu temannya sudah turun semua, tinggal dia sendirian kan begitu. Jadi sewaktu udah mau sampai di rumah bulenya, dia bilang suruh berhenti pinggir, ternyata nggak berhenti juga kan gitu. Lalu angkot tersebut langsung aja, tidak ada menghiraukan, langsunglah dibawa ke lokasi inilah, di TKP ini dan hasil TKP ini, disitulah kejadiannya diperkosa lah di dalam angkot mobil Raja Wali. Namun karena tak dinafkahi, korban pun melarikan diri dari rumah sang suami dan tinggal bersama temannya di sebuah indekos. Melalui orang tua teman korban, kemudian korban dibawa ke rumah temannya dan melaporkan kasus ini kepada Komnas PA Kabupaten Serdang Bedagai. Anak saya kan teman dia sekolah dari SMP, itu jadi anak saya pulang sekolah nangis dia, dibilangnya ma tolong kawan adik gitu, tolong kawan adik kenapa? Saya bilang kawan adik diperkosa, sekarang hamil, udah itu dia dinikahkan. Tapi dia nggak cinta, nggak sayang, sekarang dia lari. Jadi saya tanya, sekarang tinggal di mana? Di kos-kosan. Terus sampai di rumah saya tanya, kamu cinta sama laki-laki itu? Enggak. Kamu sayang? Enggak. Jadi kamu kok mau dinikahkan? Awak disuruh bilang sayang, cinta sama si laki-laki itu, keluarga laki-laki itu yang maksa dia. Terkait dengan pengerjaan pelaku, saat ini pihak kepolisian telah memeriksa beberapa orang saksi dari pihak keluarga pelaku dan saat ini sedang dilakukan pengejaran terhadap pelaku. Saksi yang kami periksa ada 5, termasuk keluarganya dan teman-temannya. Sudah kami proses dan saat ini anggota kami sedang mencari pelakunya, yaitu salah satu sopir angkot. Dia bukan sopir angkot tetap, tapi dia sopir angkot cabutan. Jadi kami sekarang juga berusaha untuk mencari pelakunya. Betul, korban sudah hamil sekitar 4-5 bulan, kemudian sudah dinikahi secara siri, tapi tidak dinafkahi secara lahir batin. Dan saat ini korban sedang berada di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak.
Korban berharap agar pelaku bisa ditangkap. Pihak keluarga didampingi Lembaga Komnas Perlindungan Anak tetap melanjutkan kasus ini ke jalur hukum dengan membatalkan surat perdamaian yang sudah dibuat sebelumnya karena diduga ada unsur paksaan untuk menyetujuinya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kita beralih ke informasi lain, kematian Paino, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat dari fraksi Golkar yang tewas ditembak orang tak dikenal pada 26 Januari 2023 masih menjadi misteri. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara memeriksa 8 orang saksi, termasuk diantaranya anggota polisi. Pasca penembakan oleh orang tak dikenal yang menewaskan Paino, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat di Dusun 1 Desa Besilam, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, polisi belum menemukan titik terang atas kasus ini. Namun 8 orang saksi masih diperiksa. Ke-8 orang saksi yang diperiksa merupakan teman-teman yang terakhir kali bertemu dengan korban, termasuk diantaranya anggota polisi berpangkat Aibtu. Polisi juga mengklaim menemukan beberapa barang bukti penting yang berkaitan terkait senjata yang digunakan menembak maupun hasil otopsi korban. Polisi belum bersedia menjabarkannya. Dan tinggal kita tunggu dari hasil penyidikan secara lengkap yang dilakukan oleh teman-teman penyidik. Saat ini teman-teman kita masih bekerja, baik mengumpulkan bukti-bukti tambahan yang lain, kemudian memeriksa saksi-saksi yang lain, dan juga menemukan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Terkait dengan hasil otopsi nanti akan disampaikan secara jelas setelah proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim yang saat ini bekerja ada titik terang. Kita nanti sampaikan. Semuanya itu dilakukan secara komprehensif. Dari mulai otopsi, kemudian uji balistik berdasarkan peluru ataupun selongsong yang ditemukan, itu semuanya dilakukan secara komprehensif. Sebelumnya, Paino, mantan anggota DPRD Kabupaten Langkat periode 2014 sampai 2019 ditemukan tewas di kawasan Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat pada 26 Januari 2023. Korban ditemukan warga tergeletak di pinggir jalan dengan luka tembak pada dada sebelah kanan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.